Sederhana ya. Moksa itu bukan conditioning fisikal, bukan conditioning mental, dia adalah conditioning spirit. Keadaan roh. Ya. Selama roh itu masih diguiding oleh pikiran, maka kita akan mengalami swarga dan neraka. Maka konsep moksa, konsep saya katakan, dunia sini konseptual praktiknya. Antara dunia abstrak dan dunia konkret itu namanya konseptual. Apa yang ada dalam dunia gagasan. Selama pikiran kita mempengaruhi sang Atman, cuman dua dia. Suka dan duka, swarga dan neraka. Itulah conditioning roh. Sementara ketika kita bicara moksa, mari kita bicara momo dan kesa. Kesa artinya akhir, pemutusan. Maka ada kekawin kesayan, nikang papa, nahan, prayojana. Momo, mama, ego sektoral harus dipisahkan. Ego itu adalah alam pikiran. Maka di dalam ajaran Yoga Sutra Patanjali, orang yang moksa sesungguhnya telah mengalami samadhi. Sam artinya bergabung sama dengan bahasa Inggris, di artinya pencerahan. Pencerahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pikiran bisa kita jelaskan. Hari ini pikiranku lagi kredit, perasaanku lagi sedih. Okay. Tetapi hari ini atmanku sedih, tidak pernah. Jiwa dalam segi kesehatan tidak sama dengan atman. Jiwa sama dengan pikiran. Padahal jiwa menurut bahasa agama adalah apa? Atman yang telah berkolaborasi dengan pikiran. Dalam bahasa kita sebut dengan suksma sarira berkolaborasi. Ini yang menjadi dewa pitara. Dewa pun belum mencapai moksa anakku, karena dewa dipengaruhi oleh triguna satwam rajas tamas. Sehingga wajah dewa pun kadang-kadang menyejukkan, demonik sama dengan Dewi Uma misalnya, dengan Dewa Siwa, kemudian begitu dia demonik menjadi Rudra dan Durga. Masih ada sifat. Oleh sebab itu sebenarnya without karakter moksa itu. Sekarang bagaimana membayar? Hanya sebagai contoh. Nih untuk Bayu, ketika anak tidur, anak tanpa mimpi. Jelaskan tidur anak tanpa mimpi itu. Ayo. Bisa dijelaskan, nak? Tidak bisa. Ketika kau mimpi, bisa dijelaskan? Mimpi Anda bisa nggak dijelaskan? Bisa, karena pikiran Anda masih bekerja ketika Anda tidur. Bahkan ketika Anda dikejar oleh satu kekuatan yang menyeramkan, nafas Anda pun terengah-engah dalam tidur. Padahal sih ngodiang sekali, tapi otak megahnya. Ya? Maka saya katakan kalau kita analogkan, orang moksa ibaratkan tidur tanpa mimpi. Maka itulah sebenarnya kita inginkan, tidur tanpa mimpi. Begitu kita bangun pasti segar dia. Demikian Bayu, hanya sekedar analog aja untuk bisa jelaskan, karena ini mahasiswa saya sering tanya ketika saya ngajar Upanishad di kampus tentang moksa. Ini udah bahasan begitu. Bagaimana sih Pak kondisi moksa? Kondisi moksa ketika Tuhan tidak bersifat, itulah dia nirguna Brahman. Sadasiwa bersifat, ya. Maka selama kita masih bisa menjelaskan melalui pikiran kita dengan ucapan kita, berarti atman kita masih di bawah pengaruh pikiran. Keadaannya apa? Swarga dan neraka. Demikian Bayu. Yang lain. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bertanya, seiring berjalannya waktu, maka perubahan terus terjadi. Sama seperti yang kita alami, kita juga terus mengalami perubahan, terutama dalam hal teknologi. Jadi pertanyaannya, apa fungsi teknologi dalam agama Hindu? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Seperti kita katakan, teknologi itu turunan daripada ilmu pengetahuan. Disebut dengan iptek, ilmu dan teknologi. Pertanyaan kita, kaitannya seperti apa? Karena dia adalah produk dari conditioning mental. Jadi ilmu itu di pengetahuan itu ada di otak, Dayu. Ya, selalu menghasilkan raw binada contoh.
Bayangkan, Albert Einstein tidak pernah membayangkan kalau hasil temuannya MC kuadrat itu akan meluluh lantakkan Hiroshima Nagasaki. Tanpa diberi moral yang bagus, apa kata Einstein? Ilmu tanpa agama sama dengan ya enggak? Ilmu tanpa agama sama dengan agama tanpa ilmu sama dengan inilah. Karena teknologi turunan daripada ilmu, kalau ingin agama itu tidak lumpuh, harus diisi ilmu pengetahuan. Maka di Hindu kita diajarkan para widya dan apara widya. Demikian anakku. Jadi kesimpulan kita, melalui agama hidup menjadi terarah. Ya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi Oke. Tiga dah nih. Terarah, mudah, indah. Jangan sampai serakah. Sampai ya? Nah, silakan yang lain. Ide Pamite yang mengajar dari tahun 2002 Riki. Yes. Jadi sekian lama dalam hati yang ingin menjadi guru, selain mengajar saya juga ingin mendidik. Yes. Jadi yang berusaha bagaimana anak-anak yang hidup di zaman yang berbeda dengan Tiang itu masih mengikuti nilai-nilai yang bagaimana yang Tiang dapatkan dulu. Jadi misalkan tentang disiplin. Tapi setelah sekian lama Tiang mencoba, kok anak-anak berulang kali harus dikasih tahu gitu. Untuk kebersihan juga, untuk ketertiban misalkan terlambat masuk ke kelas. Karena sering Tiang menegur, memberikan nasihat, malah jadi klit kelidina, saatnya ngejujuk, muridnya mengklit kaje lah kunang. Yang Tiang kelodang, ngajana muridnya pantun metu cat Tiang. Tapi suatu saat Tiang merasa capek, kok pun bang den apun gitu. Makin sani tunas Tiang rengi nak lingsir. Bisa nih yang harus lakukan yang kuat kuat untuk meneruskan bagaimana supaya pendidikan itu berjalan seperti, walaupun tidak bisa ya, zamannya kan sudah berbeda, mungkin caranya yang lunas sarang Indonesia. Ini anak-anak semua dengarkan keluhan ibu guru. Berarti Anda salah satu diantaranya itu. Atau semuanya laki-laki seperti itu. Ya enggak? Saya buat nyanyi. Tidak semua laki-laki. Begini Bu. Kalau kita kembali pada perkembangan peserta didik. Bukan pertumbuhan Bu. Kalau tumbuh kan menyangkut fisikal, tapi perkembangan menyangkut mental. Anak-anak dari SMP ke SMA itu sedang mencari identitas Ibu. Sedang binal nih. Makanya kita tidak ingin membungkam sebenarnya. Di Tiang sendiri Bu pernah ngajar SMA. Aneh-aneh di perilakunya orang ragu ngajar agama. Umurnya berselisih ben bede. Boneka bawa ke sekolah niki timpal nih celok nih jemak nengling kedeng wang. Itu sudah biasa anak SMA Bu. Itu namanya apa? Semut-semut merah katanya, hobi mesa. Ya, masa-masa di sekolah. Sekarang begini Bu, memang agak sulit karena pendidikan zaman dulu kita lebih mementingkan disiplin. Dan sekarang seperti tadi adalah belajar yang merdeka. Ibu. Merdeka selalu disalahartikan adalah apa? Sebebas-bebasnya. Liberation. Titiang kembali, bagaimana proses pembelajaran yang mardika adalah sebenarnya membangun nilai dan mencari jati diri. Tapi kita sekarang kehilangan jati diri, Bu. Dengan ada seperti ini. Tapi ingat Ibu ya, di sekolah inilah proses. Kita berproses, Ibu. Maka dalam proses ini kalau kita kembali pada karma, Ibu, sebenarnya
Jadi atau tidak jadi, tapi ketika ibu sudah melakukan itu, bukan anak-anak tapi ibu mengkredit. Seperti omongan tadi, kita setelah mengantarkan kuda yang haus ke sungai, yang masalah mau minum itu urusan sang kuda. Karena sebagian berapa jam di sekolah anak didik kita? 8 jam. Ada 16 jam di luar kita. Apalagi di rumah, kalau masa bodoh orang tuanya, berdarah-darah, kita berbusa-busa, kita beritahu, tidak mungkin itu. Apalagi makin kalau guru terlalu keras malah dikomplain oleh orang tua, Bu. Oke, tinggal sekarang ibu gimana? Mohon maaf nih, mencari titik sensitivitas pada anak itu. Makanya lembaga konseling jadi sangat penting. Maka tugas sekarang ya harus minum pil kesabaran, Ibu. Kalau itu Ibu masukkan dalam hati, susah. Kalau saya malah dilarang, anak itu semakin membandel, Ibu. Tugas kita apa? Mari membuat dia malu, itu prinsip itu, Bu. Kalau sudah kita ngajar di semester 1, semester 2, sampai semester 4, nak nu mahasiswanya bercanda. Maka dengan demikian apa, Ibu? Kalau dia ribet, pusuger agak kalin, betul. Ya enggak? Guru sing pelih. Ya enggak? Karena apa? Kita kembali. Ada arus simbiose mutualisme antara guru dengan siswa. Penting anakku. Maka besok aja kalahin menurut Bauyut. Jemak laptopnya, kalau ngajar kan pakai laptop nih. Pakai slide dan sebagainya, maka dengan demikian ini penting sekali. Kenapa? Pendidikan wuyut. Kalau dulu zaman saya, Bu, zaman saya ngajar di SMA, ngajar medan nak jemak penghapus timpuk nasne nak nu mahasiswanya ngoyo, muridnya ngoyo, jani aja gitu, ragek timpuk ke ban sandal. Maka dengan demikian apa? Kembali dengan cara itu. Mari kita koreksi. Maka kalau Anda seperti itu, ngiring kita terbuka semua karena kelembagaan milik bersama. Saya katakan, mohon maaf ya, ini institusi, teori lembaga. Ada agen, ada aktor, ada struktur. Teori Gidan nih, S3 lah. Nyen agen nih, Pak Guru. Nyen struktur, undang-undang yang ada di sini. Nyen aktor, Anda aktor. Kerjasama antara agen, aktor, dan struktur harus yang baik. Karena proses pembelajaran dan pendidikan. Kemudian sing dari protes tadi dengan cara santun. Nanti berikan ruang nih Bapak Ibu Guru ya. Evaluating terakhir. Ini tolong jangan sampai Pak Guru, Bu Guru ngamul karena senyak masuk-masuk. Nah apa? Ketika keluar bukan ngamul tapi memberikan pelajaran untuk dia. Bukan berarti mogok ngajar, enggak. Akhirnya pas saya keluar, saya bilang, besoknya saya dibel, kenapa Bapak keluar itu? Orang kamu sibuk, nak dengerin saya, medideh saya ngomong, kamu enggak dengar gitu. Saya sudah dengan cinta kasih memberikan anak, baru dia bisa menghargai. Inilah yang bisa saya sampaikan nih. Untuk sekarang itu ada beberapa guru yang keras akan kesalahannya, keras kepala akan kesalahannya dan tidak boleh diprotes. Bertanya, apakah dalam agama itu ada hukum yang mengatur bahwa siswa boleh memprotes guru yang memiliki kesalahan? Sekian, terima kasih. Ada ya, gurunya keras kepala, kalau enggak kepala belek sirahnya nak. Ya, murid juga liu keras kepala nih. Maka istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Makanya ngiring bersama-sama sama kita mengisi. Jadi guru pun harus belajar, apalagi jadi pelajar ya tambah belajar lagi. De alpa ke guru. Karena apa? Kita tidak tahu nih, Anda besok jadi guru, dan seketika Anda gitu kan guru Anda, hukum karma akan segera cicih nak. Kena rasanya cepok ten sakit tangan hati ini kan muridnya marah tawang rasanya gitu. Jadi dengan demikian saya katakan nakal boleh, jahat jangan. Rasa ingin tahu itu akan lebih progresif mengingin beli sesuatu, pertanyaan lebih tinggi. Tapi penghargaan orang kepada ilmu, penghargaan ini adalah satu hal yang wajib ya. Termasuk juga guru, mari kita hargai guru kita. Karena kita apa? Ingat, sing dadi alpake guru.
Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan proses pembelajaran ini berjalan sebagaimana mesti secara alamiah, kita harapkan natural dan menghasilkan yang cultural, yang berbudaya, sehingga apa yang kita peroleh ini memiliki makna bagi kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi menjelang siang. Mudah-mudahan anakku semua menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Ya. Sebagai akhir kata, dan Bapak Ibu Guru ya, mungkin hari ini dia sudah menumpahkan keluh kesahnya, Ibu, mari kita terima, kita koreksi bersama, okay? Ya. Demikian juga anak-anakku semua. Ya, kalau kau berani terus menghina guru, kasihan nasib kita ya. Yang jelas tidak ada satupun guru yang menginginkan anaknya mundur, tapi anaknya ingin maju. Mari kita akhiri. Om Santi 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 Om. Sukses.